Menjua-jua, horas menjua-jua. Seputar informasi pemerintah Kabupaten Dairi selama sepekan akan kami rangkum dalam Pedas edisi ke-19 bersama saya, Budiarti Sari Rumah Herba, pemimpin BNI Sidikalang. Inilah Pemkab Dairi sepekan minggu kedua bulan Mei 2022. Mengawali jumpa kita, kami sajikan informasi pertama. Danrem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Dodi Winarto melakukan kunjungan kerja di Kodim 0206 Dairi Senin 9 Mei 2022. Bupati Dairi Dr. Edi Kaleng Ate Brutu turut menyambut kunjungan kerja tersebut. Dalam kunjungan kerja Danrem 023 Kawal Samudra Kolonel Infantri Dodi Winarto, Bupati Edi Brutu mengaku bersyukur dan senang Kabupaten Dairi dijadikan sebagai kunjungan perdananya. Edi mengatakan kunjungan perdana di Dairi menunjukkan hatinya Danrem sangat dekat dengan masyarakat. Kepada Danrem, Edi Brutu menyampaikan masyarakat Kabupaten Dairi terdiri dari berbagai ragam etnis, budaya, dan agama yang selaras dengan visi misi Dairi menuju Dairi unggul yang mensejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman. Di akhir kunjungan, Edi Brutu bersama Forkopimda Dairi memberikan oleh-oleh cenderamata berupa tenun ulos khas Kecamatan Silahi Sabungan. Informasi selanjutnya, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Dairi mengadakan konferensi kabupaten luar biasa (Konkabrut) dan pelantikan pengurus PGRI Kabupaten Dairi periode 2022-2027 di Balai Budaya Sidikalang Rabu 11 Mei 2022. Usai melakukan audiensi dengan Bupati Dairi Dr. Edi Kaleng Ate Brutu yang merupakan pembina PGRI Kabupaten Dairi, pada Selasa 11 Januari 2022, PGRI mengadakan konferensi kabupaten luar biasa (Konkabrut) dan pelantikan pengurus PGRI Kabupaten Dairi periode 2022-2027. Hal ini dilakukan untuk memilih ketua dan pengurus PGRI yang baru setelah meninggalnya almarhum Juanton Angkat sebagai ketua PGRI yang lama. Bupati yang turut hadir dalam konferensi ini menyampaikan perjuangan dan kontribusi almarhum Juanton Angkat sebagai ketua PGRI Dairi selama ini harus dijadikan sebagai cambuk agar di kepengurusan yang baru nanti nama PGRI Dairi sebagai mitra pemerintah semakin berkibar. Dari hasil konferensi ini, Jolenta Haloho SPD terpilih menjadi ketua PGRI Kabupaten Dairi masa bakti 2022-2027. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Dairi Jimmy Andrea Lukita Sihombing mengikuti secara virtual apel siaga tim pendamping keluarga TPK bergerak yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kamis 12 Mei 2022 dari alun-alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menggelar apel siaga tim pendamping keluarga TPK bergerak yang turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, diikuti Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dari seluruh Indonesia secara daring. Dalam paparannya, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan akan mengerahkan 600.000 personel yang tergabung dalam 200.000 tim pendamping keluarga TPK untuk menekan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024. Hasto menyebut angka itu berangkat dari jumlah keluarga berisiko stunting di Indonesia berdasarkan pendataan keluarga tahun 2021 PK21 berjumlah 21,9 juta keluarga. Senada dengan Hasto, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko juga menyebutkan bahwa strategi dalam penurunan stunting pada target 24% di tahun 2024 dengan mengerahkan 600.000 pendamping yang terdiri dari bidan penggerak PKK dan kader KB tersebut merupakan strategi jitu, namun kontrol peran juga perlu dilakukan. Beralih ke informasi lain, Bupati Dairi Dr. Edi Kaleng Ate Brutu menyampaikan duka mendalam saat mengunjungi keluarga korban kebakaran di Desa Pargambiran, Kecamatan Sumbul, Jumat 13 Mei 2022.
Mengetahui kabar satu unit rumah hunian di Desa Pergambiran, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara terbakar Kamis 12 Mei 2022 yang mengakibatkan seorang warga atas nama B. Lumbanggau meninggal dunia, Bupati Dairi bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Andus Joni W.S. Purba, Asisten Administrasi Umum Edi Banurea, Kepala Dinas Sosial Anggara Sinurat, Kepala BPBD Masaraya Berutu, Camat Sumbul dan Kepala Desa menyambangi kediaman korban guna menyampaikan rasa duka cita kepada keluarga korban yang ditinggal. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Dairi, Bupati menyampaikan duka yang mendalam. Tidak lupa Bupati berpesan bagi keluarga yang ditinggal agar senantiasa diberi ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bupati juga menyerahkan bantuan sembako dan beberapa bahan bangunan sebagai bentuk kepedulian pemerintah atas musibah yang terjadi. Dari informasi musibah kebakaran, kita beralih ke informasi rangkaian kegiatan Bupati di Kecamatan Layaparira. Sebanyak 83 warga Desa Pandiangan, Kecamatan Layaparira menerima bantuan langsung tunai BLT yang bersumber dari anggaran dana desa ADD Desa tahun 2022. Penyerahan BLT tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Ate Brutu di kantor Desa Pandiangan Sabtu 14 Mei 2022. 83 warga Desa Pandiangan dari 10 dusun menerima BLT ADD tahap 1 yang dihitung dari Januari hingga Maret sebesar Rp900.000. Dalam arahan singkatnya, Bupati Edi menyampaikan bahwa pandemi belumlah selesai, walau perlahan sudah melandai. Ia menjelaskan pemerintah sudah mengambil banyak langkah agar dampak yang diakibatkan pandemi ini termasuk mengalihkan berbagai anggaran sebelumnya dilakukan untuk perbaikan ekonomi agar tetap berjalan. Edi menuturkan pengalihan anggaran yang dilakukan juga meliputi anggaran dana desa agar pemulihan ekonomi masyarakat desa secara berangsur bisa membaik. Ia pun menegaskan bahwa BLT kali ini bukanlah bantuan akibat pandemi lagi, melainkan bantuan untuk masyarakat tidak mampu. Masih di Kecamatan Layaparira, Bupati Edi Brutu melanjutkan kegiatan penyerahan secara simbolis pembayaran penghasilan tetap atau siltap bagi kepala desa dan perangkat desa yang sudah bisa dinikmati lewat rekening masing-masing. Untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap, siltap, kepala desa dan perangkat desa. Dalam mendukung hal tersebut, Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Ate Brutu secara simbolis menyerahkan bukti siltap tersebut dalam bentuk buku tabungan yang telah didukung oleh lembaga perbankan dan diserahkan secara simbolis kepada para perangkat desa dari desa-desa yang ada di Kecamatan Layaparira pada Sabtu 14 Mei 2022 bertempat di kantor Kepala Desa Kabanjulu, Kecamatan Layaparira. Bupati menyampaikan, siltap pada hakikatnya merupakan hak yang semestinya diterima oleh kepala desa dan perangkatnya sebagai kewajiban negara atas kinerja yang dilakukannya. Edi juga menyebutkan, pelayanan-pelayanan masyarakat yang sama ke depan secara keseluruhan akan dipenuhi oleh negara apabila data-data dan administrasi kependudukan itu sudah terpenuhi secara legal. Dari Kecamatan Layaparira, kita kembali ke informasi dari Sidikalang. Tampil secara bersama, Bupati dan Wakil Bupati Dairi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Pemuda Marga Selima Kabupaten Dairi periode 2022-2027 Minggu 15 Mei 2022 di Gor Sidikalang. Kehadiran organisasi kepemudaan di Kabupaten Dairi bukanlah sesuatu yang baru, namun kehadiran pemuda Marga Selima di kabupaten ini tentu akan menambah warna bahwa Kabupaten Dairi merupakan sebuah wilayah yang memiliki pluralisme yang sangat kuat, namun senantiasa menjunjung tinggi harmonisasi. Hal itu disampaikan Bupati Dairi Dr. Edi Keleng Ate Brutu saat menyampaikan arahan pada pelantikan pengurus DPD PMS Pemuda Marga Selima Kabupaten Dairi periode 2022-2027. Disebutkannya, sebagai miniaturnya Indonesia yang memiliki keberagaman dan perbedaan, kehadiran PMS di Kabupaten Dairi harus dapat menyatukan perbedaan serta menjaga pluralisme dan kebinekaan sebagai sesuatu yang membanggakan. Sementara itu, Ketua Umum Pemuda Marga Selima, Belin Brahmana, menyampaikan
Sejak terbentuk pada tahun 1985, organisasi PMS merupakan organisasi terbuka yang menghargai perbedaan. Namun, walau merupakan organisasi suku, PMS merupakan milik semua suku. Seputar info BNI, semarak bunga ringan dengan BNI Kredit Usaha Rakyat. BNI KUR adalah kredit dari bank yang dapat digunakan sebagai tambahan modal usaha produktif dalam bentuk kredit modal kerja dan sebagai kredit investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi BNI call 150046 atau kunjungi website di www.bni.co.id. Ingin berwisata sembari menikmati keindahan panorama alam, atau ingin mendengarkan suara satwa liar sembari menikmati keindahan alam? Nah, sobat wisata, bagi Anda yang ingin menikmati semuanya, di Kabupaten Dairi ternyata ada wisata alam yang sangat mantap untuk dikunjungi. Berjarak sekitar 8 km dari ibu kota Kabupaten Dairi, yakni Kota Sidikalang, lokasi wisata ini berada di Kelurahan Sidiangkat. Lokasinya dinamakan Penatapan Puncak Sidiangkat, yang menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Kecamatan Sidikalang. Lokasi tersebut berada di Jalan Runding, Kelurahan Sidiangkat, yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Bapak Barat. Dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4. Pemandangan yang indah dan kenikmatan suguhan kopi Sidikalang yang telah mendunia membuat para pengunjung tak akan beranjak dari tempat tersebut. Tak hanya keindahan alamnya yang bisa dilihat di sini, tempat wisata ini juga dilengkapi spot foto yang menarik minat pengunjung dan mengabadikannya dengan bersuah foto. Misalnya replika bulan sabit, sarang burung bulat, bingkai matahari, nama-nama jalan unik, dan rumah berbentuk segitiga. Dari kawasan tersebut, para pengunjung juga dapat melihat secara jelas keindahan kota Sidikalang. Bahkan bila cuaca cerah, para pengunjung dapat menikmati keindahan Bukit Barisan dan puncak Gunung Sinabung yang berada di Kabupaten Karo. Loredi Simbolon, wisatawan dari kota Sidikalang yang berkunjung ke lokasi tersebut, mengaku sangat mengagumi penatapan puncak Sidiangkat. Ia mengetahui lokasi wisata ini ketika sedang beristirahat dari perjalanan. Rasa penasarannya muncul ketika melihat ada jalan setapak, dan setelah ditelusuri ternyata jalan menuju lokasi wisata. Nah, kemudian kan aku lihat gangnya itu, ada gangnya, ada simpangnya. Terus aku tanya, ini jalan kemana gitu kan? Di sana ada tempat wisata loh gitu. Nah, kita kan penasaran. Nah, masuk deh ke sini. Nah, gitu dia. Setelah melihat tempat ini gimana? Mantap. Mantap. Apa yang bisa dilihat di lokasi itu? Tentunya kita bersahabat dengan alam. Suasananya tenang, terus sejuk. Untuk masuk ke tempat wisata ini, sobat wisata cukup membayar tiket Rp10.000, dan bila ingin bersantai di pondok, pengunjung cukup membayar Rp15.000. Bila ingin menginap, para pengunjung dapat menikmati sarana hotel dengan tarif Rp150.000 hingga Rp200.000 per malam. Bagi sobat wisata yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh juga menghubungi pengusahanya melalui nomor handphone 0813 7014 3979. Dari Kelurahan Sidiangkat, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, tim dari Kap TV melaporkan. Segmen spot wisata Puncak Penatapan Sidiangkat tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas edisi ke-19 kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya Budiarti Sari Rumah Horbo dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube dari Kap TV. Mjua-jua, Horas, Mjua-jua.